الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Hanya kepadanya lah kita minta pertolongan di dalam setiap urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita di dalam melakukan kebaikan, dan semoga senantiasa istiqamah di atas kebaikan itu. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab karya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebelum itu, kita sekarang berada di bulan Rajab, di tanggal 3 bulan Rajab. Terkait dengan bulan Rajab ini, sekarang banyak orang yang menyuarakan, mendakwakan keutamaan puasa di bulan Rajab, sekaligus keutamaan bulan Rajab itu sendiri. Maka sebelum saya mulai kajian kitab perlu kiranya untuk menjelaskan sedikit tentang bulan Rajab, dan apakah ada dalil, mungkin Al-Quran atau hadis, yang menjelaskan tentang keutamaan khusus bulan Rajab dan puasa di bulan Rajab. Jadi kita perlu mendengar ucapan para ulama tentang puasa di bulan Rajab. Yang pertama sekali saya ingin nukilkan perkataan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani Asy-Syafi'i, seorang ulama Syafi'iyah, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Pengarang Fathul Bari, karya beliau yang besar ini, Syarah Sahih Bukhari, dan beliau bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan lam yarid, ya ini ucapan beliau dalam kitab Tabyinul Ajab. Al-Imam Ibnu Hajar wafat tahun 748 Hijriah. Termasuk beliau juga berguru kepada Imam Ibnu Taimiyah yang wafat 728 Hijriah. Beliau mengatakan lam yarid fi fadli syahri Rajab. Tidak ada satupun dalil yang sahih untuk keutamaan bulan Rajab. Saya ulangi, beliau mengatakan lam yarid fi fadli syahri Rajab. Tidak ada, belum ada. Lam itu artinya belum, dan artinya belum ini kalau Nabi bilang belum, berarti ya kalau Nabi sudah wafat, yang bicara Imam Ibnu Hajar, berarti sudah memang tidak ada. Tidak ada hadis atau dalil yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab. Wala fi siyamihi, tidak pula puasa di bulan Rajab. Wala siyamu syai'in minhu muayyan, tidak ada satupun
dalil yang menjelaskan tentang keutamaan puasa secara khusus di bulan Rajab yang wajib untuk kita amalkan. Gak ada. Wala fi qiyami laila makhsusah, wala fi qiyami lailah, dan tidak pula ada qiyam lail khusus yang dikhususkan untuk bulan Rajab. Kata beliau, tidak ada juga hadis dalil tentang keutamaan solat qiyamul lail di bulan Rajab. Makhsusatun fihi hadithun sahih, makhsusatun fihi, yang dikhususkan di bulan Rajab ini tidak ada. Tidak ada satupun hadis yang boleh, yang yasluh, ya, laisa fihi hadithun sahihun yasluhu lil hujjah. Tidak ada satupun hadis yang sahih yang boleh dijadikan hujjah. Ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dan yang sezaman dengan beliau juga Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Manarul Munif. Kitab Al-Manarul Munif juga kitab kumpulan hadis-hadis palsu. Imam Ibnul Qayyim bukan pemalsu hadis, tapi mengumpulkan hadis-hadis palsu. Imam Ibnul Qayyim yang wafat tahun 750, beliau mengatakan kullu haditsin fi dzikri siyami Rajab wa salati ba'dil layali fihi fahuwa kadhibun muftara. Semua hadis memang ada tapi itu palsu, maka yang sahih itu tidak ada. Bahkan Ibnul Qayyim mengatakan semua hadis yang menyebutkan tentang puasa Rajab dan salat sebagian malam Rajab, maka ini dusta, kadhibun muftara, dusta dan memang didustakan, pemalsuan. Saya kemarin ada dapat selembar kertas di laminating, lembar HVS, ditulis di situ puasa satu hari keutamanya sekian, puasa hari kedua keutamanya sekian, sampai hari ke-10. Ya, di situ disebutkan keutamaan dihapuskan dosa yang telah lalu dan yang akan datang, dibukakan pintu-pintu surga yang 8, ditutup pintu neraka, semuanya luar biasa. Kalah bulan Ramadan. Ya. Kalau ada yang sahih, ya siapa yang tidak ngamalin? Memang semuanya palsu. Jadi hati-hati ya. Siapa yang sengaja menyebarluaskan tanpa menjelaskan kepalsuan hadisnya, itu terdapat dia akan masuk dalam ancaman hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia siapkan tempat duduknya di neraka. Jadi sengaja tidak menjelaskan kepalsuannya, dia masuk dalam hadis ini. Dan juga dia juga masuk dalam sebuah hadis yang mana Rasulullah mengatakan, man rawa anni haditsan, siapa yang meriwayatkan satu hadis dariku atas namaku, yara atau yura annahu kadhib fahuwa ahadul kadhibain. Dia tahu hadis itu palsu, dia tahu hadis itu dusta, maka dia termasuk bagian dari para pendusta. Nah, kalau sudah dianggap pendusta berarti ini terancam neraka. Ya, terancam dengan neraka. Hati-hati. Para ulama mengatakan boleh kita menyebutkan hadis palsu, tapi kalau dia palsu kita harus jelaskan ini palsu. Atau misalnya lemah, kita katakan ini lemah. Dan hadis palsu tidak boleh diamalkan sama sekali. Ya. Cukup ucapan dua ulama ini saja selesai. Jadi disebutkan hadisnya apa, jadi ada zikir-zikirnya khusus juga. Malam hari, di pagi hari zikirnya
sekian, 100 kali 100 kali ya. Dan bacaannya sekian, kalimatnya bagus-bagus sebenarnya. Bacaan zikirnya itu kalimat-kalimat bagus. Cuman yang tidak boleh itu adalah kita khususkan di bulan Rajab. Itu yang tidak boleh. Dan juga ditentukan jumlahnya 100 pagi, 100 sore. Itu yang juga tidak boleh. Jadi semua hadis yang disebutkan tentang keutamaan Rajab dan puasa bulan Rajab, qiyamul lail bulan Rajab, itu palsu. Ya, bukan lemah lagi, palsu. Sebenarnya bulan Rajab ini kan bulan haram. Bulan haram itu bulan yang diagungkan. Puasa atau ibadah apapun di situ itu pasti dilipat gandakan lebih besar lagi. Nah, kalau pakai hadis itu insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau mengkhususkan ini keutamanya sekian-sekian ditentukan begitu, nah itu yang tidak boleh. Memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dalam hadis yang sahih justru menyebutkan tentang bulan Rajab ini adalah bulan haram. Ya, bulan haram itu ada berapa? Ada 4. Apa saja? Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sama Rajab. Aduh, 4 ini. Ini bulan-bulan mulia. Kalau kita ibadah di situ, insya Allah dilipat gandakan lebih banyak lagi. Kalau kita pakai hadis itu silakan, nggak ada masalah. Dan memang kita ibadah bukan nunggu pas bulan Rajab baru zikirnya begini, atau qiyamul lailnya begini, atau puasanya begini. Orang yang cinta dengan ibadah, yang ngikuti sunnah ya sepanjang tahun ibadah. Zikirnya pagi petang, tiap hari. Kemudian sholat qiyamul lailnya tiap malam. Puasanya Senin Kamis, karena kita terus dengan hari-hari ini. Gak usah nunggu bulan Rajab. Nanti kalau diiming-iming dengan keutamaan itu, ya nanti ibadahnya cuma bulan Rajab. Selain itu, sisa-sisa harinya dibiarin. Padahal hadisnya palsu semuanya. Ya. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk senantiasa mengikuti amal-amal yang sudah jelas dalilnya. Kita mengamalkan ibadah-ibadah yang sudah jelas dalilnya. Ya, gak usahlah kita cari-cari yang tidak jelas itu. Nanti malah dapat dosa bukan dapat pahala. Ya, dapat dosa bukan dapat pahala. Karena tidak diajarkan oleh Rasulullah. Ini saya ketika baca lembaran yang baru kemarin saya ditunjuki sama seorang jamaah. Saya baca, beraninya mereka bikin kayak gini ya. Ini seakan-akan mereka lebih baik daripada Rasulullah. Rasulullah tidak baik. Kenapa? Karena menurut mereka ini baik. Kok bisa Rasulullah tidak tahu? Kok nggak ada di dalam hadis-hadis sahih? Atau kenapa para sahabat tidak mengamalkannya? Kok tidak dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih? Ya, jadi kalau kita belajar hadis, kita akan tahu nanti siapa saja para perawi-perawi yang suka memalsukan hadis. Sudah ada bukunya dikumpulkan oleh para ulama. Misalnya kitab yang pertama Al-Imam Ibnul Jauzi, bukan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tapi Imam Ibnul Jauzi. Ya. Kalau Imam Ibnul Jauzi dia dalam kitab khusus namanya kitab Al-Mawdu'at itu sudah lengkap di situ disebutkan juga. Termasuk juga sebelum Ibnul Jauzi ada ulama yang paling pertama ada namanya Al-Jawraqani dalam kitabnya Al-Abatil wal Manakir. Kumpulan hadis-hadis batil dan mungkar. Ya. Jadi di situ jelas. Baru Ibnul Jauzi, baru turun ke bawah Ibnu Taimiyah. Ya, lalu Ibnu Al-Qayyim, lalu Ibnu Hajar,
Imam Suyuti, mereka semua tulis tentang kumpulan hadis-hadis palsu. Jadi kalau kita mau lihat tuh banyak di situ. Dan perawinya biasanya sudah terpopuler, sudah terkenal orang ini pemalsu hadis. Jadi kalau dengar orang ini sudah, oh ini pemalsu hadis. Ya. Kalau saya di Madinah itu belajar khusus untuk hadis palsu saja itu belajar 2 semester. Jadi lebih dalam lagi. Nah, kita pindah di pembahasan kitab Cukup untuk sedikit penjelasan tentang Rajab dan puasa Rajab dan qiyamul lail di bulan Rajab yang dijelaskan keutamaan-keutamaannya secara khusus. Pembahasan kita pada malam hari ini di kitab adalah adab-adab menuju sholat Jumat. Jadi kemarin kita sudah sempat menyebutkan bab sebelumnya anjuran untuk menyegerakan diri menuju masjid. Ya. Lalu sekarang bab yang berikutnya adalah kata Imam al-masyu ilal Jum'ah. Berjalan menuju sholat Jumat. Bab ini beliau buat untuk menjelaskan kepada kita kalau kita pergi sholat Jumat jalan kaki. Sebagaimana juga sholat yang 5 waktu yang lain yang biasa kita lakukan, jalan kaki. Itu yang beliau anjurkan, disunahkan. Karena kata-kata beliau jelaskan di sini fas'au, kata-kata fas'au ila dzikrillah, bergegaslah kepada zikir Allah yaitu kepada sholat Jumat. Beliau jelaskan di situ dengan jalan kaki. Ya, beliau awali dengan firman Allah surat Al-Jumu'ah yang sudah biasa kita tahu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah, menujulah salat Jumat. Setelah itu beliau bawakan sebuah hadis yang bunyinya Umar bin Khattab mengatakan famdu ila dzikrillah, menafsirkan ayat ini yaitu berjalanlah menuju salat Jumat. Jadi dengan jalan kaki. Ya, dengan jalan kaki. Ada beberapa dalil yang beliau sebutkan. Terus setelah itu beliau mengatakan ada sebuah hadis, idza kharajta ilal jum'ati famshi ala hainatik. Kalau engkau pergi menuju sholat Jumat maka berjalanlah dengan tenang. Nah, garis bawah kata-kata famshi, berjalanlah dengan tenang, dengan pelan, nggak boleh terburu-buru. Dan ini juga berlaku untuk seluruh sholat yang 5 ini. Kalau kita sholat ya jangan terburu-buru, jangan lari-lari, tapi berjalan, ya, agar kita mendapatkan ketenangan di dalam sholat. Kemudian beliau juga membawakan hadis yang umum yang biasa, idza ataitumus shalah fala ta'tuha tas'aun. Kalau kalian datang kepada sholat, ya ini umum, sholat 5 waktu dan Jumat, maka janganlah kalian mendatangi dengan cara berlari. Waktuha tamsyun, datangilah dengan berjalan. Wa alaikumus sakinah, dan wajib bagi kalian dengan tenang, sakinah. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapat salat. Wa ma fatakum faqdu, dan yang tersisa, yang tertinggal, fa'atimmu, sempurnakanlah. Makanya kalau misalnya orang merasa dia datang menuju salat mau 5 waktu atau mungkin Jumat, dia rasa kayak mudah mau ketinggalan, nggak usah lari,
jalan saja. Perkiraan ini kita sampai di masjid masih dapat, walaupun mungkin sudah ketinggalan 1 rakaat, maka tetap dapat sholat Jumat. Nanti ada penjelasan beliau juga, penjelasan Imam Syafi'i di bab yang berikutnya atau di bab-bab setelah ini. Jadi kita dicatat mendapatkan sholat Jumat walaupun ketinggalan 1 rakaat. Ya. Lalu beliau mengatakan, wal jum'atu salatun kafin min an yurwa fi tarkil adwi 'ala al-qadamaini ila al-jum'ah an ahadin duna Rasulillahi syai'un. Jadi salat Jumat ini adalah salat yang lengkap, yang sudah cukup sempurna tentang adab-adab menuju salat Jumat ini. Jadi yang dianjurkan itu adalah menuju masjid dengan berjalan kaki. Ya, sudah cukup hadis-hadisnya tadi yang beliau sebutkan untuk menyebutkan atau untuk menjelaskan bahwa bahwa menuju salat Jumat itu disunahkan dengan jalan kaki. Wa ma alimtu ahadan rawa an Rasulillah fil Jum'ati annahu zada fiha ala mashihi ila sa'ir salawati wala an ahad min ashabi. Dan tidak ada riwayat, kata Imam Syafi'i, tidak ada riwayat dari satu sahabat pun tentang adab lain di dalam menuju masjid untuk sholat Jumat ini. Artinya mungkin pakai kendaraan atau yang lain. Jadi beliau lebih menganjurkan untuk menuju masjid sholat Jumat dengan jalan kaki. Ya. Wala tu'tal jum'ah illa masyian, kata beliau, dia tekankan di akhir bab ini, dan sholat Jumat tidak didatangi kecuali dengan jalan kaki. Kama tu'ta sairus sholawat, sebagaimana sholat-sholat yang 5. Ya, jadi sholat 5 waktu juga memang dianjurkan dengan jalan kaki, sebagaimana sholat Jumat. Wa inna sa'ya ilaiha sa'in au ila ghairiha minas salati lam tufsid alaihi salatu wa lam uhibbu dzalika lahu. Tapi kalau misalnya dia menuju masjid dengan agak berlari misalnya, ya, bergegas agak cepat, ini sebenarnya saya tidak suka, walaupun tetap sah juga salatnya kalau dia menuju masjid dengan cara seperti ini. Tetap sah, tapi saya lebih suka kalau dia jalan kaki, maksudnya santai. Jangan lari, jangan terlalu kencang. Ustaz, kalau pakai motor gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa. Ya, pakai mobil ya nggak apa-apa. Yang memang beliau tekankan di sini jangan sampai lari sehingga itu menyebabkan kita tidak tenang nanti karena ngos-ngosan sampai di masjid. Kalau antum naik onta lalu dikencangin, ya nanti antum malah yang capek. Lebih baik jalan, karena onta itu jalannya kayak maju mundur aja, kayak gitu-gitu. Malah justru kita yang capek. Maka lebih bagus jalan kaki. Nah, kalau kita pakai motor atau kendaraan, ya insya Allah aman, karena tidak buru-buru dengan lari-lari. Misalnya udah ketinggalan, ya udah pakai motor. Kalau masih ada waktu, jalan kaki, apalagi rumahnya dekat, ya. Dan sebenarnya semakin jauh rumah kita, itu pahala kita lebih banyak, karena satu langkah itu derajat diangkat, langkah yang kiri dosa dihapus. Dulu di zaman Rasulullah ada sebagian sahabat yang pengen tinggal dekat masjid Nabi, karena mereka terlalu jauh, sering ketinggalan. Maka mereka pengen dekat dengan masjid Nabi dan ingin mendekat dengan Nabi SAW supaya lebih banyak ambil faidah, karena Rasulullah memang tinggal di dekat masjid. Maka Rasulullah kasih motivasi, kalian gak usah khawatir, gak usah sedih, walaupun jauh di sana kalian justru dapat pahalanya lebih banyak, karena semakin banyak langkah semakin banyak pahala, semakin banyak dosa juga dihapus, pahala kemudian derajat diangkat. Jadi subhanallah, ya, kita kalau menuju masjid dengan niat ini mau sholat ibadah itu luar biasa. Berjalan itu kita di dalam kebaikan.
Mungkin kadang-kadang antum ketika berjalan menuju masjid antum lupa keutamaan ini. Ya, maka ketika misalnya antum jalan kaki walaupun jauh dan agak capek, ingat keutamaan ini, jadi semangat lagi. Kecuali kalau misalnya orang yang sudah berat untuk jalan, ya mungkin dia pakai kendaraan. Walaupun sebenarnya tetap pakai kendaraan, apakah sama dengan orang jalan kaki keutamaannya? Ya insya Allah sama. Jadi diukur jauhnya, jauh rumahnya itu sama dengan jalan kaki. Jadi walaupun pakai motor sama dengan jalan kaki. Karena yang dilihat ini pasti ada usaha dia. Pakai motor yang ngeluarin biaya, ya kan? Kalau pakai kaki gratis tapi capek. Pakai motor enak saat tidak capek tapi keluarin biaya, sama juga. Insya Allah ini dihitung pahala masuk di situ, sama dengan yang jalan kaki. Kalau antum bilang nggak sama, ini bahaya nanti nih. Kasihan orang yang naik motor nggak ada pahala, nggak ada derajat diangkat, nggak ada dosa dihapus, ya. Nanti orang bilang, sudah kalau gitu balik lagi jalan kaki semuanya supaya pahalanya banyak. Jangan kaku ya. Insya Allah ini sama. Tetap dapat pahala seperti pahala orang jalan kaki walaupun pakai kendaraan. Nah, bahkan Rasulullah bilang kepada Aisyah, sesungguhnya pahalamu ada ala qadri nasabik. Pahalamu itu setingkat upaya dan usahamu. Jadi semakin capek, semakin berat tantangan ibadahnya itu, semakin besar juga pahalanya. Semakin capek, semakin berat, itu pahalanya juga semakin besar. Sama dengan ibu-ibu kalau kerja di rumah. Ini sebenarnya motivasi kepada Aisyah untuk dia capek kerja lalu kemudian dia ibadah, lalu kayak seperti agak futur gitu, agak lemah, dia lapor kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bilang bahwa pahalanya itu tergantung capeknya kita, susahnya kita di dalam ibadah. Taib, al-hay ahli Jum'ah. Bagaimana sebenarnya persiapan kita untuk sholat Jumat? Ya, ini bab selanjutnya, persiapan, dan ini termasuk adab untuk menuju sholat Jumat. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan sebuah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu dilihat sedang menggunakan hullah, baju sepasang sira. Hula sira ini dikatakan huma wajhani, ini banyak tafsirannya, ahli bahasa menyebutkan. Ada yang mengatakan baju yang sudah ada campuran sutra. Apa namanya kalau di bahannya lalu dicampur dengan sutra, itu bahasanya apa? Kalau bahasa Arabnya itu sabghah mudla'ah, yaitu artinya di apa bahasanya? Bahasa Indonesianya lupa. Pokoknya ada campuran itu apa namanya? Harir, sutra. Dalam hadis itu memang tidak boleh kita pakai sutra, tapi dalam riwayat juga Umar pernah mengatakan sutra itu boleh dalam pakaian kita, tidak lebih dari 3 jari lebarnya. Maksudnya dari semua pakaian kita itu tidak boleh lebih dari 3 jari. Sedikit boleh, ada sedikit campurannya itu nggak apa-apa. Misalnya kain sarung dia bergaris sutra sebesar jari, ini boleh. Ya. Dan juga kata para ulama untuk pengobatan, terapi pengobatan penyakit kulit boleh. Ini faedah ya, saya tambahkan. Jadi Umar bin Khattab pernah menggunakan hulla sira. Dia pernah menggunakan
baju bersatu pasang atas bawah. Jadi hulla itu adalah baju atas pasangan, atas bawah. Maksudnya kayak baju kemeja atau kemeja dengan celana. Nah, kalau di zaman Rasulullah baju itu seperti itu. Jadi paling banyak itu 2 pasang. Kayak antum lihat baju Pakistan seperti itu. Yang biasa mereka pakai. Ada atasnya, ada bawahnya. Ya, Umar menggunakan baju itu. Inda babil masjid. Ketika itu beliau terlihat di depan pintu masjid. Faqala ya Rasulullah, "Law ishtaraita hadhihi al-hulla falabistaha yawmal jum'ah walil wafdi idza qadimu 'alaika." Lalu Umar mengusulkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau seandainya engkau menggunakan baju seperti ini supaya kalau misalnya datang tamu, engkau menjemput mereka dengan baju ini. Karena kelihatan bagus." Faqala Rasulullah SAW, "Innama yalbisu hadhihi man la khalaqa lahu fil akhirah." Lalu, mohon maaf, hullas sirah itu ternyata campuran sutra yang sudah terlalu banyak. Ya. Seragam yang dipakai oleh Umar bin Khattab tadi, pakaian yang dipakai oleh Umar bin Khattab tadi itu campuran sutranya ada lebih banyak. Jadi lebih dari 3 jari. Maka Rasulullah mengatakan innama yalbisu hadhihi man la khalaqa lahu fil akhirah. Yang hanya boleh menggunakan baju ini adalah orang yang tidak mendapatkan nanti di surga. Jadi kalau dia udah pakai di dunia nggak akan dapat lagi di surga. Karena ada bahan sutra. Tsumma jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha hulalun fa'ata Umar ibn al-Khattab minha hullatan. Lalu Rasulullah mendapatkan kiriman baju hulal, baju yang banyak dan berpasang-pasangan dan seragam warnanya, di atas merah di bawah merah, atau di atas hitam di bawah hitam, di atas coklat di bawah coklat. Jadi hulal itu artinya baju yang seragam yang warnanya sama. Ya. Itu hullah. Lalu fa'ata Umaru minha hullatan. Lalu Umar memberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagiannya. Faqala Umar ya Rasulullah kasautaniha wa qad qulta fi hullatin utaridi ma qult. Ya Rasulullah, mohon maaf, Rasulullah memberikan baju itu kepada Umar bin Khattab. Lalu Umar mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau kasih kepada saya baju ini sementara sebelumnya engkau mengatakan ini tidak boleh dipakai." Faqala Rasulullah, "Lam aksukaha litalbisaha." Saya memberikan kepada engkau ini bukan untuk kau pakai. Fakasaha Umar akhan lahu musyrikan bi Makkah. Jadi Rasulullah ngasih baju seragam tadi yang dapat hadiah dari orang dari umatnya yang lain. Maka Rasulullah ditanya karena Rasulullah memberikan kepada Umar bin Khattab sebagian bajunya ini, lalu Umar bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berikan kepada saya padahal kemarin kau larang untuk digunakan baju yang berbahan sutra ini, seragam yang berbahan sutra ini?" Maka Rasulullah bilang, "Saya kasih padamu bukan untuk kau pakai, tapi engkau kasih kepada yang lain." Maka Umar pun memberikan kepada saudaranya yang masih musyrik di kota Mekah, ya, yang masih musyrik, dikasihlah kerabatnya yang di Mekah yang masih musyrik. Nah, lalu setelah itu Al-Imam Asy-Syafi'i memberikan membawakan satu hadis lagi tentang tentang penjelasan menggunakan baju di hari Jumat.
atau adab yang lain, apa yang dianjurkan bagi kita untuk menggunakannya di hari Jumat. Bahwasanya disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada umatnya di hari Jumat, beliau berkhutbah, ya ma'syarul muslimin, inna hadza yaumu jum'ah, inna hadza yaumun ja'alahu Allahu 'idan lil muslimin. Wahai umat Islam, sesungguhnya hari ini adalah hari yang sangat mulia. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hari ini sebagai hari raya bagi umat Islam. Faktasilu, maka mandilah. Jadi ada anjuran untuk mandi di hari Jumat, bersih-bersih sebelum sholat Jumat, baik mandi biasa, maksudnya mandi untuk bersih-bersih biasa, atau memang mandi junub. Ya. Wa man kana minkum indahu tibun fala yadurruhu an yamassa minhu wa alaikum bisiwak. Dan bagi kalian yang punya minyak wangi, pakailah minyak wanginya. Ya, ini diantara adabnya, pakai minyak wangi. Tidak mengapa kalian pakai minyak wangi. Wa alaikum bisiwak, dan pakailah siwak. Jadi sikat gigi, bersih-bersih pokoknya. Gak mesti harus pakai kayu siwak. Pakai sikat gigi yang kita miliki, silakan, itu sama saja. Yang penting adalah bersih, ya, karena tidak diwajibkan kita menggunakan harus pakai kayu siwak. Namanya pohon arok, ya. Kalau di sana itu namanya pohon arok. Pakai bahasa Arab itu arok, bukan bahasa Indonesia. Itu pohon arok namanya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang upaya untuk menyiapkan diri kita ketika sholat Jumat, berhias diri, pakai baju yang bagus. Kalau misalnya ada bahan sutra nggak boleh dipakai. Yang boleh adalah hanya setebal 3 helai. Kalau sudah lebih ini tidak boleh. Jadi kalau ada bahan sutranya di situ boleh, dengan syarat 3 helai, lebarnya 3 jari saja, maksudnya bukan 3 helai, mohon maaf. Ya. Artinya apa? Semakin bagus kita pakai baju di hari Jumat itu lebih dianjurkan. Sebagaimana juga dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai orang-orang yang beriman, pakailah baju-baju kalian yang bagus, berhiaslah setiap kalian mau menuju masjid untuk sholat. Jadi ini berlaku untuk semua sholat, baik 5 waktu maupun Jumat atau sholat-sholat sunnah. Jadi ketika kita mau sholat, berbusanalah yang bagus, ya. Dan juga hadis yang kedua tadi sudah pakai baju busana, tentunya pakai minyak wangi. Ketika berwudu kita pakai siwak. Ya, memang untuk siwak ini dianjurkan untuk bersiwak sebelum berwudu. Itu hadisnya sahih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli wudu. Kalau saya tidak memberatkan umat saya, maka saya akan wajibkan mereka bersiwak setiap berwudu. Ya, itu anjuran, tidak wajib. Maka setiap berwudu ada siwak. Ustaz, kalau ada orang yang bersiwak sebelum sholat, memang juga ada lafaz begitu. Jadi ada 2 lafaz. Lafaz yang pertama kayak tadi, lafaz yang kedua laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kalau saya tidak memberatkan umat saya, maka saya akan menyuruh mereka untuk bersiwak setiap mau sholat. Ada 2 hadis ini, satu bilang setiap mau wudu, yang kedua bilang sebelum sholat atau ketika mau sholat. Maka para ulama menggabungkan, dan ini juga yang saya ikuti, digabungkan bagaimana, yaitu hadis yang mengatakan bersiwak sebelum atau ketika mau sholat dibawa ke hadis yang sebelumnya. Maka kita katakan bersiwaklah setiap kali berwudu untuk sholat. Ya, bersiwaklah setiap kali berwudu untuk
sholat. Jadi ada anjuran khusus untuk bersiwak ketika berwudu untuk sholat. Jelas ya? Jadi lebih bagus itu ketika berwudu. Kalau ada orang yang bersiwak pas sholat, gimana Ustaz? Ya sudah, nggak apa-apa, tidak membatalkan wudunya maksudnya. Misalnya ada orang yang berwudu dari zuhur sampai asar, dia tidak batal, maka dia misalnya mau wudu, dia masih punya wudu, maka dia tidak berwudu, dia cuma siwak saja, maka insya Allah tidak mengapa, karena memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk menggunakan siwak sebenarnya di dalam kondisi apapun. Dan para ulama menyebutkan kondisi orang bersiwak itu ketika, mohon maaf, bau mulutnya sudah atau mulutnya sudah berubah baunya, maka dia bersiwak. Yang kedua, ketika bangun tidur. Bangun tidur itu ada sunnah untuk siwak. Iya. Kemudian yaitu ketika mau berwudu. Itu diantara kondisi-kondisi dianjurkan untuk bersiwak. Baik. Imam Syafi'i melanjutkan, beliau mengatakan, fanuhibbu lirajul an yatanadhaf yaumal jum'ah yaghsilu bi ghuslin wa akhdhi sya'rin wa dhufrin wa ilajin lima yaqta'u taghayyurur rih min jami' jasadihi wa siwak. Maka kami menganjurkan bagi seseorang yang ingin sholat Jumat untuk mandi, dia potong rambutnya, kukunya, dan membersihkan setiap yang merubah bau badannya, dan juga bersiwak. Jadi setiap yang ada di badannya yang mungkin ini ya dibersihkan. Jadi potong rambut itu hari Jumat. Ya, jadi dianjurkan oleh Imam Syafi'i hari Jumat potong rambut, potong kuku. Kemudian ya pokoknya rambut semua ya. Yang ada rambut pokoknya potong. Ya. Kemudian bersiwak. Wa kullu ma nadzafahu wa tayyabahu wa an yamassa tiban, dan juga termasuk dianjurkan untuk menggunakan minyak wangi. Jadi ada orang yang memang tidak pakai minyak wangi, dia nggak suka minyak wangi, padahal dianjurkan untuk pakai minyak wangi di hari Jumat. Ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu suka dengan minyak wangi, suka dengan minyak wangi. Kata Imam Syafi'i, hada in qadira alaihi, kalau dia mampu. Misalnya kalau tidak mampu, maka dia tidak dianjurkan. Misalnya kalau sakit, masa mau mandi, saya kurang enak badan, ya kalau nggak sanggup mandi ya sudah, nggak usah mandi. Ya kalau misalnya alat potong kukunya nggak ada ya sudah, ya atau alat potong rambutnya nggak ada ya sudah. Kalau minyak wangi yang nggak ada ya sudah. Berarti bahasanya kalau mampu, artinya fasilitasnya ada semua. Wa yastahsinu min thiyabihi ma qadira alaihi wa yutayyibu tiba'an lisunnah. Jadi yang disunahkan adalah pakaiannya diberi minyak wangi juga. Jadi bukan cuma badan. Jadi badan juga dikasih minyak wangi, kemudian baju juga. Ini sebagai sunnah. Wala yu'dhi ahadan qarabahu bihal. Semua ini dilakukan supaya tidak mengganggu saudaranya nanti ketika di sampingnya. Ya, kalau misalnya baunya tidak enak. Wa kadzalika uhibbu lahu fi kulli 'idin wa amruhu bihi wa uhibbu fi kulli sholati jama'atin wa amuru bihi. Dan juga saya menganjurkan beliau, saya perintahkan dia untuk menggunakan semua ini ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan juga sholat-sholat jamaah yang lain. Jadi dianjurkan untuk sholat berjamaah dia menggunakan ini. Wa uhibbu fi kulli amrin jami'in linnas. Dan juga saya anjurkan dia untuk menggunakan minyak wangi ini di setiap momen-momen yang di situ banyak orang berkumpul. Wa in kuntu lahu fil a'yadi minal juma'i wa ghairiha hiya ashaddu istihbaban lisunnah wa kathrati hadiriha.
Walaupun saya lebih menganjurkan kalau menggunakan minyak wangi dan yang lainnya tadi adab-adabnya ketika sholat Jumat dan sholat Idul Fitri, karena jamaahnya lebih banyak. Ya, karena jamaahnya lebih banyak. Wa uhibbu ma yalbasu mi ilal ilayya al-bayad, dan juga saya anjurkan untuk menggunakan baju putih hari Jumat. Ya, hari Jumat saya anjurkan untuk menggunakan baju putih. Dan ini sunnah, pakai baju putih itu sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, ilbasul bayad fa innahu min thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah baju putih karena itu adalah baju kalian, umat Islam. Pakai baju putih identik dengan kesucian, kebersihan. Dan kata para ulama, baju putih ini memang bagus supaya kita itu selalu bersih. Kelihatan dikit kotor langsung ganti. Kalau warnanya agak coklat, agak hitam nggak ketahuan. Jadi 1 minggu pun ya itu aja. Jadi sudah bau keringat, bau asam, ya nggak diganti-ganti. Tujuan pakai baju putih atau hikmah baju putih ya seperti itu. Fa in jawazaha bi asbil yaman wa qal qatri wa ma asbaha mimma yusbaghu azluhu wa la yusbaghu ba'da ma yunsaju fa hasan. Fa idza sallaha tahiran mutawariyal aura ajza wa in istahbabtu lahu ma wasaftu min nadhafatin wa ghairiha. Tapi kalau dia pakai baju yang lain pun silakan, enggak apa-apa. Yang penting suci bersih. Ya, suci bersih. Ustaz, dia kotor tapi suci. Gimana? Kalau nggak punya pakaian yang lain, ya sudah nggak apa-apa, pakai itu. Tapi usahakan mandi. Ya, misalnya ada bajunya kena tanah atau apalah debu, walaupun kotor, yang penting suci dan juga tidak bau ya. Itu dihindari semampunya, jangan sampai mengganggu jamaah kita di samping. Baik, ini yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab tentang adab-adab menuju sholat Jumat, agar diupayakan sebaik mungkin seperti yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.